orang Islam, kawan-kawan. Jalan Binjai, kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, tolong Pak Polisi. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, tolong siapapun tolong kawan-kawan. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Jalan Binjai kilometer 13, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Dikepung orang-orang, kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kalian telepon polisi, kawan-kawan. Karena di rumahku ada istriku. Ada istriku di rumahku, kawan-kawan, dan ada anakku. Tolong kawan-kawan, siapapun yang bisa menelepon polisi. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukan acting, kawan-kawan, ini bukan acting. Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Ini bukan acting. Tolong kawan-kawan telepon polisi dulu, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, siapapun telepon polisi, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Melaporkan Zuma, Rifa, dan Nora macam dikasih penawaran agar jika mencabut laporan Zuma, Nora, dan Rifa, anak Batak dicabut laporannya. Barta buat nyelamatin Zuma nih, karena kan memang mau dilaporin tuh 3 itu. Ya udahlah, mendingan mengorbankan 1 lah, dapat 3 ya kan. Soalnya kalau dapat 3, auto yang lainnya pun pingsan, ya kan? Cocok kali tuh, kadang-kadang kupikir-pikir ya kan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Status dari Rudi Simamora sudah naik menjadi tersangka. Artinya sudah resmi, Rudi Simamora dimasukkan ke dalam penjara, teman-teman. Hanya menunggu pelimpahan berkas dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan. Barulah nanti akan digelar sidangnya. Dan insya Allah sidang tersebut akan disiarkan secara live agar semua terang benderang, agar semua jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah rencana yang akan kita lakukan. Dan di sini teman-teman, kalian bisa melihat ya, bahwa Polikardus itu semua ngamuk, semua marah, karena mereka menganggap, loh kok bisa gitu kan? Yang sebelumnya mereka sedang bersuka cita, tangkap Nora Aritonang, tangkap Bang Zuma, tangkap Uni Rifa, tangkap para apologet Islam. Tiba-tiba, minggu ini berubah teman-teman. Sejak penangkapan Rudi Simamora, berubah. Jadi terdiam. Bahkan saya mengamati dan melihat, ini komal-komal yang biasanya menghujat, kok tumben pada tiarap. Yang masih menghujat, Ki Ahmad, CP, yang merasa dirinya aman, merasa dirinya tidak bisa dijangkau oleh hukum, oleh penegak hukum Indonesia. Nah, itu yang masih sombong, masih petentengan. Tapi yang lain pada tiarap saya lihat. Artinya ada bagusnya juga. Ada bagusnya. Bahkan saya ngobrol ya, di WA oleh salah satu Polikardus, dia lapor, saya nggak tahu apakah lagi
cari muka ya, lagi cari muka kepada saya, dan dia mengatakan ada bagusnya juga kalau seperti ini ya. Ya saya bilang mungkin harus ada tumbal memang setiap tahun. Kita tahu 2 tahun yang lalu ya, saat Kosman bin Sunep di Tangkoi, itu membuat banyak Polikardus terdiam. Banyak Polikardus tiba-tiba ngomongnya jadi rapi, mulai bertobat. Contohnya Aderion. Kita tahu bagaimana hujatan Aderion dulu. Tapi setelah lihat satu persatu di Tangkoi, berubah dia. Ada perubahan, bertobat. Jadi memang mungkin setiap tahun harus ada ini, tumbalnya gitu. Harus ada tumbal. Dan entah kenapa Rudi Simamora 2 kali teman-teman. 2 kali ditangkap. Atau mungkin kedepannya dia saja ya, yang setiap tahun ditangkap gitu. Keluar ditangkap gitu. Karena menurut Agatha, nggak apa-apa, Rudi Simamora ini jadi tumbal. Agatha yang ngomong ya, bukan saya. Agatha bilang nggak apa-apa, nggak rugi kok. Ya, nggak rugi. Mungkin bagi Agatha, Rudi Simamora nothing, bukan siapa-siapa. Jadi nggak apa-apa, jadi umpan. Jadi korban penebus untuk menangkap Uni Rifa, Bang Zuma, dan Nora Aritonang. Kita maklumi. Karena memang Polikardus seperti itu. Yang mereka pentingkan diri mereka masing-masing. Tidak ada kesetia kawanan. Spirit pengkhianat begitu besar dalam diri mereka. Ada roh pengkhianatan. Ada roh pengkhianatan dalam diri mereka yang diwariskan. Dan kita bisa lihat. Mereka itu saling sikut dari zaman dulu kan. Saling rebutan domba. Saling rebutan donatur. Dan begitu ada temannya yang celaka, ada temannya yang dapat kemalangan, mereka suka cita. Mereka senang. Mereka anggap berkurang satu persaingan. Bahkan ada yang menganggap, oh ini bisa nih jadi ladang cuan. Pura-pura bersedih, pura-pura simpati, pura-pura mendukung perjuangan temannya yang sudah ditangkap. Padahal tujuannya ingin jadi donaturnya, ingin menggait donatur-donaturnya, ingin menjadi mafia donasi. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan tentang mafia donasi. Kita sudah sangat terang benderang ya. Bagi teman-teman yang baru nonton diskusi, kalian bisa search mafia donasi. Ya, kalian bisa search. Dan yang ngomong bukan pihak Muslim saja. Bukan pihak Muslim saja yang ngomong Polikardus mana yang kerjanya jadi mafia donasi. Kalian bisa search channel-channel Polikardus juga. Kalian lihat bagaimana Paul Jang mengungkap ada mafia donasi. Ada mafia donasi. Paul Jang sendiri yang ngomong. Bahkan dia bilang apa? Wak donat. Wak donasi itu artinya. Tukang ucup donasi. Dan dia paling terdepan. Ya, paling terdepan kalau ada kasus. Paling semangat. Langsung gerak cepat. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Semua sandiwara. Semua sandiwara belaka. Karena otak mereka yang penting cuan. Yang penting duit gitu kan. Mampus itu sama tuh, saudara bukan gitu. Nah, inilah yang terjadi dan kita akan dengarkan dulu ya Nora Aritonang yang ingin menumbalkan teman-temannya. Melaporkan Zuma, Rifa dan Nora di macam dikasih penawaran agar jika mencabut laporan Zuma, Nora dan Rifa, anak Batak dicabut laporannya. Barta buat nyelamatin Zuma nih, karena kan memang mau dilaporin tuh 3 itu. Ya udahlah, mendingan mengorbankan 1 lah, dapat 3 ya kan? Soalnya kalau dapat 3, auto yang lainnya pun pingsan, ya kan? Cocok kali tuh, kadang-kadang kupikir-pikir ya kan ya teman-teman ya. Ya teman-teman nggak usah terlalu takut karena kan ini Bang Anak Batak itu sudah konsultasi dengan pihak berwenang. Semua kontaknya ya. Organisasinya. Aman, mudah-mudahan aman. Bang Anak Batak mudah-mudahan aman. Karena ini kan itu makanya kita sebagai debater butuh konsultan hukum buat jaga-jaga gitu kan. Nanti juga terjadi apa-apa. Makanya Rifa kan lari jauh ke Ternate kan, dikira biar dia bisa jauh, nggak bisa dikejar kan. Jauh dia lari ke sana, dia ketakutan deh. Jadi jangan lupa dulu mereka juga melakukan apa ya,
Jadi kayak Rifa itu melakukan provokasi, jika mereka kena itu akan terjadi kekisruhan massa, akan terjadi pergolakan pergesekan antar suku dan agama. Jika dia udah melakukan gitu kayak gitu, konsekuensi kayak gitu, kalau dia tertangkap, teman-temannya ditangkap akan ada kerusuhan gitu. Udah ada himbauan kayak seperti itu. Itu bisa dilihat di akun Indosiar, kita lihat lagi di mana. Terus sekarang kelanjutannya gimana Bang tuh? Ya kita tunggu Bang, kita tunggu tinggal tunggu proses ini kan katanya kan harusnya sih hari Sabtu ini Nora harus penuhi panggilan. Hari Senin kabarnya si Nora Aritonang harus panggilan untuk dipanggil, untuk datang untuk diwawancara kerja, masuk penjara. Oh, untuk dijelasin apa gimana? Iya, harus bertanggung jawab kan tentang narasinya. Jangan kayak gini nih, ini ada juga provokasi dari si Rifa menantang. Maaf Bapak, duduk saya di sini. Ini maaf Bapak gini loh Pak, nah, kan gitu. Di Al-Quran saya tidak ada nama Yesus Pak, tidak ada nama Kristen Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, apa yang membuat Bapak resahan gitu? Nanti kalau Pak Kapoldanya bilang ke saya, kenapa kamu menista Yesus? Nah, siapa Pak? Bapak jangan sembarangan Pak, Bapak saya laporkan nanti. Ini pencemaran nama baik Pak, nama saya baik banget Pak. Bapak aja tanya sama segar-segar kalau percaya. Jadi Pak Kapoldanya ini simulasi ya. Lalu Pak Kapolda bilang begini, kamu menista Yesus, kamu bilang Yesus berkelamin. Nah, kalau Bapak bilang dia gak berkelamin, Bapak yang bisa Pak. Orang jelas-jelas dia disunat dari ke-8, nah kan? Jadi benar tahu dengan saya diskusi dengan. Jadi apa ya, kurang ajar gitu loh, demi melecehkan Bapak Kapolda Sumatera Utara dia. Enggak PPJ kalau dia kan narasi dia kan Yesus memang berkelamin, bukan itu yang menista. Itu ketika dia mengatakan Tritunggal itu 2 lato-lato 1 itu. Ya, itu alasan dia itu salah. Nih, bless me God, puterin. Ini kalau yang dia bilang Yesus kan berkelamin disunat, itu nggak masalah, bukan itu yang menista. Menista itu adalah ketika dia mengatakan Tritunggal yang itu. Nih, dengerin. Silakan. Lagi makan bentar. Oke. Jadi kalau Rifa alasannya kayak gitu, nih kita punya barang bukti. Lu punya kan rekamannya PPJ? Lu juga ada kan? Gue denger langsung itu. Jauh juga ya. Nah, bukan yang itu, alasan dia itu bukan itu. Sambil makan deh blessing, jangan sampai makan merusak ini kita dong, jalan jihad kita. Iya dong. Ya, rekaman dia itu banyak. Jadi pembelaan dia itu bertentangan. Rifa aja debat sambil berak, masa kita enggak? Agak jauh videonya. Aku punya itu videonya. Teman-teman juga bisa lihat tuh hujatan-hujatan. Ngeri ya teman-teman ya. Jadi memang mereka sudah siap untuk mengorbankan yang namanya Rudi Simamora ini. Yang penting yang namanya Bang Zuma, Nora, dan Uni Rifa harus ditangkap. Dan ini bukan hanya Agatha, teman-teman. Tetapi para pelapor pun. Ada Bang Dosma Sijabat yang mengatakan tidak ada yang namanya barter-barter, teman-teman. Jadi Dosma Sijabat beberapa kali membuat VT, membuat pernyataan bahwa dia bilang nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungan. Jangan terpancing untuk barter-membarter kasus. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kita tarik laporan, maka sana tarik laporan. Itu yang disampaikan oleh Dosma Sijabat di beberapa kesempatan, termasuk di VT-VT-nya. Nah, contohnya yang ini, teman-teman. Ngeri, teman-teman ya. Jadi tumbal-menumbal ini hal yang biasa sama mereka. Karena menurut mereka, supaya dosa mereka dihapuskan, harus ada yang ditumbalkan. Yang ditumbalkan manusia, bukan binatang. Kalau Yahudi, umat Muslim, ya, itu binatang. Yang kita kurbankan, itu binatang. Nah, kalau mereka ini haus darah, teman-teman. Saudaranya sendiri dia tumbalkan. Dia kurbankan. Dia kurbankan. Yang penting tujuan mereka tercapai. Ngeri, teman-teman. Ngeri.
Dan di sini saya akan tunjukkan ya bagaimana jeritan hati Polycarpus, ya, di mana mereka kan minggu lalu euforia sekali, euforia karena bilang, wah Nora sudah dilaporkan akan ditangkap. Nah, dan minggu ini mereka sudah teriak-teriak, merasa terzolimi, padahal mereka yang tukang zolimi orang, dan mereka sudah mulai membuat konten-konten yang isinya hoax. Ya. Dan kita bisa lihat salah satu sumber hoax utama TV Laskar Kristus, di mana dia tulis ini teman-teman ya, 15 jam yang lalu, akhirnya Nora Aritonang dijemput polisi, seret Mikana. Wih, ngeri ya teman-teman. Malu 7 turunan. Jadi Nora dikatakan sudah dijemput oleh pihak kepolisian. Nih. Kini menjerit takut berhadapan dengan polisi, mewek kau. Padahal Nora Aritonang sudah beberapa hari lebih memilih diam. Lebih memilih nggak bahas tentang pelaporan dia. Tetapi kita bisa lihat, ngeri teman-teman. Ngeri. Ya, ngeri mereka ini. Kerjanya adalah membuat berita bohong. Memprovokasi orang. Provokasi orang kan ini. Seakan-akan benar yang mereka sampaikan. Padahal dusta semua. Karena Bapak mereka adalah raja segala dusta. Mereka menyembah pendusta. Inilah Polycarpus itu. Saya bingung ya. Kenapa tidak ada pihak kekristenan yang menegur orang-orang seperti ini? Mereka menjual nama Kristen, mereka merusak nama Kristen yang bagus. Ini kalau dibiarkan bisa perpecahan, teman-teman. Dan saya sangat konsisten untuk menyuarakan ini. Menyuarakan teman-teman Kristen untuk angkat bicara. Untuk mulai menertibkan orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menjual nama Kristen demi 30 keping perak. Mereka ini membuat rusak, membuat gaduh, teman-teman. Dan saya yakin, kelakuan Laskar Kristus yang sesungguhnya nggak seperti ini. Ini Polycarpus, Laskar Polycarpus harusnya. Bukan Laskar Kristus. Bukan, teman-teman. Ini kelewatan sekali. Jahat sekali mereka ini. Dan kita bisa lihat betapa sadisnya mereka. Memfitnah ya. Oke, kita dengarkan dulu sedikit fitnahan mereka. Mengenai Uni Rifa dan juga Nora Aritonang yang saat ini masih terus berkeliaran teman-teman sekalian, malahan kali ini mencoba untuk ya mengadu domba ya orang-orang Batak begitu ya, karena kan yang berkasus ini rata-rata ya seperti ditangkap Ratu Entok, dia juga orang Batak, lalu si Rudi Simamora itu juga orang Batak ya, dan si Nora Aritonang ini nanti juga si orang Batak lagi ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita memang berpikir bahwa penistaan-penistaan agama itu ya harus diberantas begitu ya. Apapun sukunya, apapun agamanya, itu harus adil untuk dilakukan. Dan kita melihat Nora Aritonang sampai pada hari ini belum ada panggilan polisi loh teman-teman sekalian. Padahal sudah dilaporkan. Apakah kemudian harus digeruduk seperti si anak Batak? Ya, kan si anak Batak kemarin kan digeruduk itu, ya. Dengar-dengar isu sih ini ulahnya si Julius HMC ya, si mu'alaf, ya, ngumpulkan orang-orang lalu ramai-ramai ke rumah si anak Batak. Supaya apa? Supaya ada keributan dan polisi jemput begitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita tidak tahu juga sampai sekarang seperti apa si anak Batak atau Rudi Simamora. Apakah memang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa, kita belum tahu informasinya. Tetapi yang kita suarakan saat ini teman-teman sekalian, silakan share sebanyak-banyaknya. Kita ya ingin Nora Aritonang ini, bahkan bila perlu si Uni Rifa ini, karena jelas-jelas menghina Tuhan Yesus Kristus. Ya, mulut mereka udah nggak bisa dibendung teman-teman sekalian. Ya, dan mereka berpikir bahwa mereka menggunakan data. Apa yang mereka lakukan itu ada di Alkitab menurut mereka. Jadi sama saja mereka menafsirkan dengan semaunya mereka. Sama dengan si anak Batak dijerat karena dia membacakan sebuah hadis lalu dia tafsirkan padahal dia tidak memiliki ilmu hadis. Nah, sama orang-orang seperti ini. Ya, maka saya meminta teman-teman sekalian silakan viralkan, dan untuk sebagai bahan ya kepada teman-teman, kita langsung saja untuk menonton video mereka yang ada berikut ini. Kita terganggu ya, ada ngelek-ngelek kepala kita tadi gini-gini ya. Kita ulangi lagi. Sebelum Anda menjadi seorang mu'alaf, apa agama Anda, saudari Nora Aritonang? Kristen Protestan. Saya gereja di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Berapa tahun menjadi Kristen Protestan, Nora Aritonang? Kalau saya 20 tahun.
Oke, 20 tahun menjadi Kristen Protestan. Apakah Anda mengimani pada waktu itu Tuhan bernonot? Diulang Uni? Ketika Anda menjadi Kristen 20 tahun lamanya, apakah pada waktu itu pernahkah terfikir bagi Anda bahwa Tuhan Anda ini apakah memiliki nonot atau tidak? Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin. Tidak. Oh, jadi waktu itu Anda berpikir Tuhan itu tidak memiliki kelamin? Tidak. Oke. Bagus. Di sini Nora Aritonang, asal Anda tahu, room Kristen yang membahas tentang apakah Yesus punya nonot atau tidak, itu juga menjadi perdebatan. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengimani Tuhan berkelamin pada waktu menjadi Kristen, ini kalau konsekuensi logiknya sebagai seorang pendiskusi lintas agama dan pembelajar skema teologi, Anda adalah ajaran ebionit yang menafikan kemanusiaan terhadap Tuhan. Tapi tidak apa-apa, sekarang Anda sudah Islam. Oke. Saya akan menanyakan kepada Anda terkait kasus yang Anda hadapi saat sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, seberapa siap Anda menghadapi kasus ini dari 100%, siap menghadapinya 100%, tidak siap menghadapinya karena ya mungkin ini agak sedikit mengganggu psikologis atau mengganggu kehidupan? Silakan, kita hanya ingin mensupport secara moralitas saja. Iya, Alhamdulillah siap 100%. Oke, apa yang membuat Anda yakin kalau Anda ini dibenarkan hujahnya, atau apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak menista Yesus? Silakan. Saya membaca sesuai Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7. Ketika Kristen juga mengatakan bahwa perumpamaan dan kiasan itu anak domba merujuk kepada Tuhan mereka yang bernama Yesus. Jadi alasan itu yang membuat Anda bahwa Anda yakin semua statement Anda pada waktu itu, yang waktu Anda dilaporkan itu, video terkait, itu bukanlah menista Yesus? Tidak, karena saya membaca. Oke. Apa motivasi Anda ikut ke dunia debat ini? Bukankah Anda tahu bahwa Anda hidup di mayoritas Kristen, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di mana Kapoldanya sendiri adalah seorang Kristiani? Saya mengikuti live-live debat begini karena pertama kali yang saya lihat itu adalah live-nya Mikana. Ketika dia memakai jilbab, saya pikir dia itu adalah muslim, seorang muslimah. Ternyata saya simak beberapa kali live-nya dia, ternyata dia adalah Kristen. Saya di situ berpikir, kenapa ini ada Kristen yang memakai jilbab sama seperti saya. Tapi saya melihat VT-VT dia, kalau keluar rumah dia tidak memakai jilbab. Begitu. Oh, jadi Mikana yang menjadi asbab Anda masuk ke ranah dialektika, debat lintas agama, yang mana ini adalah topik yang ngeri-ngeri sedap atau topik-topik di tepi jurang. Mikana yang menjadi asbab itu. Mikana pertama, iya. Oke, baik. Kemudian ketika Anda sudah masuk di ranah dialektika semacam ini, apakah ada yang mengancam Anda atau adakah yang meresahkan hidup Anda? Mungkin ada yang ingin, kamu penyesat, harus diletakkan batu kilang di leher, dicampak ke dalam laut. Pernah ada seperti itu, Saudari Nora? Pernah seorang pengacara, dia di Medan juga, meminta saya untuk membuat suatu video atau VT permintaan maaf. Dia menunggu 2 kali 24 jam. Atas dasar apa? Permintaan maaf atas dasar permintaan maaf apa? Menurut dia apa yang salah dari diksi Anda? Karena membahas kitab sucinya. Jadi menurut pengacara tersebut, membahas kitab sucinya itu suatu kesalahan? Bagi dia iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa yang Anda lakukan itu bukan sesuatu yang salah tapi diakui oleh undang-undang sebagai hak berdemokrasi? Silakan. Saya di situ memang tidak pantang nyerah ya, karena saya mendapat dukungan paling pertama tuh dari keluarga saya sendiri. Ketika keluarga saya juga sebenarnya tidak tahu tentang isi dalam kitab suci itu apa. Jadi dari perdiskusian seperti ini, mereka jadi tahu ternyata dulu terlalu banyak
terlalu lama dibodohi. Satu tunggal itu Bhinneka Tunggal Ika, maka artinya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok jadi Bhinneka Tunggal Ika ya? Oke, artinya walaupun kita berbeda-beda kita bersatu. Nah, kenapa nggak jadi Tri Tunggal Ika ya? Oh ya udah, jangan dibahas itu. Apakah Anda tidak memikirkan bahwa nanti konsekuensi ketika Anda berdebat begini, maka akan banyak mama-mama Batak, mama bapak-bapak Batak, perkumpulan Batak akan marah karena mereka adalah orang Kristen dan Anda akan diserbu, didemo, dibawa ke kantor polisi, lalu Anda dikarungi, lalu dibuang ke laut. Apakah Anda tidak takut dengan hal itu, Nora Aritonang? Insya Allah Uni, hidup dan mati itu di tangan Allah. Ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah tuh melindungi. Tapi kalau percaya memang diri sudah, sekali Anda ya, percaya diri sekali Anda. Apa yang sudah Anda ketahui tentang proses kasus Anda? Apakah Anda sudah bertemu dengan mama-mama Batak yang marah kepada Anda atau perkumpulan orang Batak yang marah kepada Anda? Sudah pernah bertemu dengan ketua mereka secara langsung? Apa untungnya saya ketemu mereka, Uni? Baiklah. Gak ada untungnya. Oke, Nora Aritonang, Anda sedang viral dan menjadi topik pembincangan di seluruh Indonesia. Dikarenakan adanya kasus Ratu Entok, maka kemudian Anda dilaporkan oleh pengacara Hotma, Posma, saya lupa namanya, maaf ya. Dosma. Jadi Dosma. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh umat Islam terkait tentang dugaan penistaan agama yang dilemparkan kepada Anda? Silakan, Nora Aritonang. Untuk kepada seluruh muslim tentunya. Oke. Ya, kebanyakan ada yang pro dengan kontra, walaupun itu dari muslim sendiri. Tetapi saya tidak mempermasalahkan ketika mereka selalu mengutamakan toleransi. Toleransi selalu saya utamakan juga. Ketika bertetangga dengan saudara Kristen, kami bersikap baik, tetapi bedakan ketika kita di dalam ranah diskusi. Mereka begini, saya sedikit ya Uni ya. Siap. Hampir 2 tahun saya menggeluti ranah diskusi. Bukan 1 kali 2 kali saya mendapatkan serangan hujatan pribadi. Bahkan keluarga saya pun selalu dihujat. Mungkin apa yang Anda sampaikan kepada para muslim dan muslimah yang mungkin berniat menjadi apologet Islam, apa yang pembelajaran yang sangat penting dan berharga yang Anda dapatkan dari diskusi lintas agama ini? Silakan. Ya Uni, begini Uni. Yang dari kasus ini saya juga harus belajar bagaimana cara bersikap. Saya tidak mengatakan bahwa saya benar, sikap saya baik, saya seorang wanita lembut, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena kerasnya hidup, karena tegasnya dulu saya mempunyai seorang ayah, sehingga saya ini orangnya mungkin mulutnya barbar. Ngeri kan? Inilah mereka teman-teman, jahat sekali. Saya nggak habis pikir ya, kok bisa orang-orang jahat hatinya busuk seperti ini, ada juga yang ngikuti. Nggak ada sedikit pun kedamaian, nggak ada sedikit pun buah-buah roh di dalam diri mereka. Nggak ada. Yang ada hanyalah kebencian. Bahkan saya ingat, TV Laskar Kristus ini, si Arif Gulo ini, dulu begitu dendam, begitu marah dengan logika yang menginjak Bible. Marah sekali dia bilang, tangkap. Ya. Bahkan dia bilang, wah ini adalah begini. Terus, apa yang terjadi teman-teman? Sekarang berteman dia sama logika. Sekarang berteman baik. Kenapa berteman baik? Ya lantaran logika bisa dipakai untuk menyerang Islam. Bisa dipakai untuk menghujat Islam. Jadi dia senang. Dia senang. Ini ngerinya mereka, teman-teman. Ngerinya mereka. Penilaiannya selalu sangat subjektif. Selalu. Dan mereka-mereka inilah biang kerok kehancuran. Mereka inilah yang memperkeruh keadaan. Gara-gara mereka, kita lihat bagaimana toleransi di Indonesia. Dan saya dari bertahun-tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu, sangat konsentrasi menyerukan untuk umat Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, aliran kepercayaan. Mari kita bergandengan tangan melawan Polycarpus ini. Polycarpus ini tidak mewakili agama. Mereka mewakili kepentingan mereka dan uang. Yang ada di otak mereka adalah mencari uang. Itu yang ada di otak mereka. Segala cara mereka lakukan.
mereka provokasi, mereka adu domba kita. Coba lihat. Nanti mereka balikkan. Oh, yang suka mengadu domba itu pihak Muslim, apologet Islam. Kamu selalu menjelek-jelekan Islam, terus kamu bilang kamu nggak adu domba. Kamu bilang Uclim, oh itu Uclim, membuat perpecahan. Ya, umat Muslim membuat perpecahan. Kamu itu yang jahat. Ya, nggak ada otaknya mereka. Kalau saya jelas konsisten, yang saya serang adalah oknumnya, organisasinya, bukan Kristen. Berkali-kali saya sampaikan, kita tidak ada masalah dengan kekristenan. Nggak ada masalah. Mereka mau anggap Yesus siapa, ya, mereka mau buat seperti apa, selama tidak menyerang, tidak offside, nggak ada masalah. Ya, selama nggak offside. Tapi kalau Polycarpus ini memang ofensifnya luar biasa, bukan membela iman. Jadi kalau ada yang bilang, oh, masa kami tidak boleh membela iman? Nah, ini yang paling lebay nih. Ngomongnya, kenapa kami membela iman ditangkap? Apa tidak boleh membela iman? Sejak kapan membela iman Kristen ya? Mereka klaim mereka pembela iman Kristen. Yang jadi pertanyaan saya, ini buat teman-teman Kristen semua. Sejak kapan membela iman Kristen dengan menghujat agama Islam? Sejak kapan? Jelas yang dilakukan Rudi Simamora mencari koin kok. Itulah sibuk dia. Waktu diskusi dengan Yusuf PI. Mulai tuh statement-statementnya offside. Mulai teman-temannya peringatkan dia, WA dia, telepon dia. Nggak digubris. Nggak digubris. Kan Wak Donat sendiri yang ngomong. Dia coba ingatkan, tetapi nggak mau. Dan 2 tahun yang lalu juga sama. Terkejut dia kan? Yuh, muridnya kok jadi seperti ini? Dia ingatkan. Offside-nya terlalu jauh. Jauh sekali. Kamu bela iman atau lagi menghujat? Udah, terus terang saja gitu. Terus terang saja, ngapain menggunakan nama Kristen sebagai tameng? Jahat sekali kalian. Jadi sebenarnya yang mereka hujat itu bukan hanya Islam. Mereka ini menghujat agama Kristen. Gara-gara mereka Kristen jadi dipermalukan. Ini penghujatan kepada agama Kristen nih, jelas. Menggunakan ayat Bible untuk menyerang agama orang lain. Di mana otaknya itu? Di mana otaknya? Coba kalian pikirkan. Dan saya nggak habis pikir, ini kenapa nih, belum ada nih pemuka agama Kristen Protestan yang benar-benar keras untuk ngomong hal ini. Padahal kemarin ya, kita dengar statement dari MUKI, ya, Majelis Umat Kristen, itu udah bilang, ini yang dilakukan Rudi Simamora nggak mewakili ke Kristen, nggak ada ajaran Kristen seperti ini. Ini ajaran dia sendiri nih, ajaran penghujat. Ajarannya Polycarpus. Mereka ini cari makan di sini. Dan yang paling konyol nanti kita akan bongkar ya. Bagaimana satu persatu Polycarpus tuh lagi mewek-mewek, bahkan menghubungi Bang Zuma pribadi lepas pribadi. Satu persatu tuh hubungi Bang Zuma. Tiba-tiba cari muka, tiba-tiba ngomongnya baik sama Bang Zuma. Tiba-tiba mereka ingin memastikan kalau bisa jangan mereka yang dilaporkan. Kalau mau Polycarpus yang lain gitu. Yang penting dia jangan dilaporkan. Teman-temannya nggak apa-apa. Dia korbankan, dia tumbalkan teman-temannya. Dan dia sedang berusaha nih. Ya, sedang berusaha, jadi kita biarkan dulu. Nanti kita akan bongkar. Kita akan tampilkan screenshot chattingan mereka. Saat mereka memelas. Mereka minta ampun. Mereka bilang sama Bang Zuma, jangan dialah. Ya, kalau bisa Pak Bom-Bom saja kan gitu. Jangan dia, Pak Bom-Bom aja tuh. Karena dia menganggap, lah kita kan teman. Kita sudah lama. Ya, kan kita sama-sama nih buat konten. Lu kali, kalau lu memang murni buat konten, nyari duit. Murni nyari duit. Kalau kita nggak ada masalah. Nggak ada YouTube nih pun nggak peduli kita. Bahkan, teman-teman ya, saya dari dulu paling konsisten juga. Mengajak teman-teman, kalau mau hapus yuk sama-sama. Bahkan Wak Donat berkali-kali saya tantang. Yuk sama-sama, kita hapus channel. Kita sama-sama, live. Ya. Di tempat teman yang lain, sama-sama kita delete. Delete YouTube ya, delete. Bukan hapus video, delete YouTube-nya. Berani nggak? Nggak ada yang jawab tantangan saya. Yang ada malah saya disodorkan yang kecil-kecil. Jadi channel HMC dulu mau ditukar dengan channel Polycarpus yang kecil. Yang nggak fair dong. Yang seimbang. Yang seimbang. Yang lebih kecil sedikit nggak apa-apa. Tapi yang seimbang. Kita tinggal lihat kan. Dia punya apa? Analisanya, berapa yang nonton. Ya kita cari yang seimbang lah. Biar ini jadi contoh. Kita mulai. Saya mulai nggak apa-apa.
Biar ini jadi contoh buat teman-teman yang lain. Yuk kita hapus. Sama-sama kita hapus. Kalau tujuan kita tercapai, kenapa enggak? Karena tujuan saya adalah untuk memastikan negara kita aman. Negara kita tidak ribut gara-gara ini. Yang saya lawan adalah Polycarpus yang terus merusak kedamaian ini. Karena saya sayang saudara-saudara saya yang Kristen. Teman saya lebih banyak Kristen daripada Islam. Teman nongkrong saya juga lebih banyak Kristen. Walaupun sekarang ada Bang Handi, ada Kores ya, tapi lebih banyak yang Kristen. Saudara saya masih banyak yang Kristen. Dan saya sayang sama mereka. Jangan sampai gara-gara Polycarpus mereka yang kena imbasnya. Sudah ada tuh teman saya di Palembang ya. Tiba-tiba dicerita sama saya, gereja mereka udah berdiri 70 tahun. Dan dari dulu memang nggak ada izin. Dari dulu nggak ada izin, nggak ada masalah. Tiba-tiba mulai dipermasalahkan sama beberapa ormas. Beberapa ormas datang. Suruh mereka tutup kalau nggak punya izin. Selama ini nggak ada masalah. Kenapa ini terjadi? Ya karena ormas-ormas ini sudah mulai resah nih. Masyarakat ini sudah mulai resah. Mendengar hujatan Saifuddin, Paul Jang, ya, Wak Donat, dan yang lainnya. Jadi mereka yang kena imbas. Kristen-Kristen yang nggak bersalah ini kena imbas. Ini yang kita lawan. Kita nggak mau umat Kristen ini jadi korban. Gara-gara Polycarpus. Nggak fair. Nggak fair ini. Itulah saya harap penegak hukum, pemerintah, bisa turun untuk membereskan ini semua. Jangan sampailah kita diadu domba oleh orang-orang seperti ini. Mereka yang enak-enak, mereka yang dapat donasi, mereka yang kipas-kipas, dapat saweran, dapat kiriman stiker, kerjanya cuma cuap-cuap, live, menghujat. Orang lain yang jadi korban. Orang lain yang jadi korban, bayangkan. Kalau mereka ini ya memang nggak peduli. Bahkan kita lihat hari Minggu saja, mereka live, nggak ada gerejanya. Saya tanya, nggak ke gereja? Enggak. Mereka bilang gereja tubuh mereka. Apa aja itu? Itu bukan Kristen, teman-teman. Bukan. Ada yang lebih konyol lagi, nggak gereja? Enggak. Jaga parkir. Dia bilang jaga parkir, takut nanti ya ada teroris yang datang ngebom, dia bilang. Jadi biar aja dia di bawah, jaga pintu sama jaga parkir. Apa-apaan itu, teman-teman? Cobalah saya tanya. Mereka inilah biang keroknya. Menjadikan Kristen tameng. Jahat, ya, jahat sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian yang nilai sendiri. Dan kita sudah sodorkan ya, bukti-bukti bagaimana bejatnya mereka. Ya, dan saya harap teman-teman bisa berpikir. Ya, terutama teman-teman Kristen, mari ya, kita bergandengan tangan melawan penghujat-penghujat ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.